pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana nih, banyak wanita juga kepo nih Ustadz Maulana nih. Cara wanita nih bisa mengasah, bahkan memiliki firasat yang benar dan tepat kepada orang yang dicintai. Seperti istri-istri Rasulullah, bahkan istri para sahabat terdahulu. Bukan hanya firasat aja karena prasangka buruk aja ya. Nah cara mengasahnya seperti apa nih? Mungkin Ustadz Syam ada solusinya atau bisa dipraktekkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Soni, Jihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari karena kami juga adalah pasangan baru dan baru belajar gitu ya. Jadi kita juga sama-sama belajar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Al-Qur'an dan juga As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggap aja ini rumah. Oke, anggap aja ini rumah. Anggap rumah. Oke. Terus kita tetangganya. Kita tetangga. Oke. Anggap aja ini rumah, terus aku pulang dalam keadaan uring-uringan. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya ada orang seperti itu? Ya Allah, nggak nyangka banget aku ada orang yang seperti itu. Sayang duduk dulu sayang, ganteng banget sih suami aku hari ini. Mau minum apa sayang? Biasalah. Kopi. Boleh. Ya udah aku bikinin dulu ya. Harusnya biasanya gini, biasalah. Gitu. Biasalah. Subhanallah, baru setelah itu nanya. Baru setelah itu bertanya, ada apa? Sayang? Nah, subhanallah, inilah yang dilakukan Ibunda Khadijah Al-Kubra kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah pulang daripada menerima wahyu, lalu Rasulullah dalam keadaan ketakutan, kedinginan, kegemetaran, Ibunda Khadijah tidak langsung bertanya, ada apa? Ada apa? Tidak, tapi Ibunda Khadijah langsung mengatakan kepada suaminya, masuk ke dalam rumah, mau minum apa? Engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim, engkau adalah orang yang berakhlak luar biasa, tidak mungkin ada orang yang mau menyakitimu. Baru setelah itu dipeluklah, diselimutilah, zammiluni, zammiluni. Tapi nggak usah dititik, nggak usah lah. Nanti subhanallah. Jadi itu adalah praktek, karena banyak seorang wanita ketika memiliki firasat yang buruk, ya ingin terlihat peka di hadapan suaminya, tapi langsung tiba-tiba, ada apa? Kamu kok berubah hari ini? Ada apa? Kamu kok berubah hari ini? Langsung bertanya, ada apa? Padahal Ibunda Khadijah tidak langsung bertanya ada apa ketika Rasulullah SAW terlihat gelisah, terlihat ketakutan. Namun dipersilahkan masuk dulu, diberikan servis yang terbaik dulu, dipuji-puji dahulu suaminya, lalulah ditanya ada apa. Subhanallah. Maka ini yang harus kita lakukan ketika kita memiliki firasat yang buruk. Jadi kamu nanti kalau misalnya curiga-curiga sama aku, kamu pernah curiga nggak sih sama aku? Belum ya? Belum ya? Sering deh kayaknya. Kayak bentar lagi deh nih makin. Enggak, dia belum pernah curiga. Kenapa? Banget tuh Sasam ya. Dia belum pernah curiga. Kenapa? Karena ikut terus. Oh, oke. Kemana-mana ikut terus. Subhanallah. Jadi ternyata ketika kita memiliki sesuatu kepekaan, yakni firasah yang buruk, kembali berhusnudzonlah kepada Allah dan ikuti bagaimana cara-cara daripada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mempraktekkan bagaimana mereka berinteraksi dengan suaminya, bagaimana Ibunda Khadijah berinteraksi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya perempuan berfirasat kepada laki-laki, bukan hanya istri berfirasat kepada suami, suami pun berfirasat kepada sang istri. Bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling peka. Bagaimana ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha pecahkan piring, ya misalnya terdengar suara pecahan piring, maka Rasulullah mengatakan ibunda kalian sedang cemburu. Subhanallah. Jadi kadangkala yang salah adalah ketika hanya salah satunya saja yang peka, sedangkan pihak yang lainnya tidak merasakan kepekaan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa berdoa. Ya Rabbi, dalam Al-Quran disebutkan doa tentang istri, di dalam Al-Quran disebutkan doa tentang wanita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jihan sering banget dengar aku baca doa itu, karena kalau aku berdoa nggak pernah aku dalam keadaan berbisik-bisik. Pasti di telinganya ku doakan, ya Allah jadikanlah istriku ini istri soleh. Amin. Sama juga Istri Jihan. yang sabar. Kalau minta uang, minta sama Allah. Ya.
Tapi Tapi berbisiknya di tengah suami. Oh iya, sama aja ya secara nggak langsung. iya secara nggak langsung itu kita kasih tahu gitu. Benar. Ya Allah, jadi kalau ya istri-istri Allah yang kasih peka. ke aku rezeki. Ya Allah, Amin. tapi berbisiknya di telinganya Sasa. Secara nggak langsung ya. Bagus juga tuh boleh. habis. Oh kalau ini nih to the point langsung nih Ustazah Lulung. Berarti di sini bukan bagaimana cara mengasah firasat ya, tapi Betul. bagaimana cara belajar mengutarakan firasat atau apa yang kita rasakan kepada seseorang Iya. itu Karena ya. wanita itu Baik. sebenarnya firasatnya luar biasa. Ya. Prasangka-prasangkanya wanita itu luar biasa. Gini, Ya. gini, 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 gini. Jangan-jangan. Itu bahaya. Jangan-jangannya banyak nih, makanya timbullah pertanyaan-pertanyaan. Makanya